Oke guys, langsung saja kali ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan sebuah tutorial dalam pengerjaan ujian akhir statistik. Jadi di sini saya mau mengerjakan soal yang pertama. Sebenarnya soalnya ada 3. Yang pertama ada perumusan hipotesis, kemudian ada uji normalitas sama homogenitas, dan yang ketiga ada uji perbedaan hasil pembelajaran. Nah, ini ada H0 sama H-nya. Nah, langsung saja kita menuju ke SPSS. Yang pertama yang kita lakukan adalah penginputan data. Jadi langsung saja kita copy, kita paste di SPSS. Kalian juga sebenarnya bisa menulis satu persatu ya. Ingat, di data view bukan di variable view. Di variable view kita bisa ubah namanya. Mohon maaf sebelumnya saya copy karena keyboardnya sedang rusak. Nah, ini ada 2 data, assessment sama konvensional. Kemudian untuk menghilangkan 00-nya kita bisa ubah desimalnya ke 0 semua. Untuk align-nya kita pakai center semua, measure-nya kita pakai skala semua. Oke, langsung saja kita ke analyze, non parametric test, kita legasi dialog, sampel KS, kita masukkan assessment sama konvensionalnya ke test variable list, lalu langsung kita oke. Kita copy ke dalam dokumen Word. Nah, yang selanjutnya kita langsung bisa masukkan hasilnya. Jadi di sini hasilnya adalah distribusi normal karena seek to toilet lebih besar dari 0,05. Nah, yang selanjutnya kita langsung ke soal yang kedua, yaitu uji homogenitas. Seperti tadi kita langsung masukkan datanya ke SPSS. Di data view, kopinya salah, jadi di angkanya ya. Oke, kita langsung saja paste. Tapi sebenarnya ini gini ya, kita langsung cut aja karena sebenarnya penempatannya itu bukan di samping tapi di bawah semua. Nah, untuk yang authentic assessment-nya kita kasih nilai 1 semua. Nah, yang konvensionalnya tadi kita taruh di bawahnya, bukan di sebelahnya. Kita taruh di bawah, dan untuk yang konvensional kita kasih nilai kita kasih angka 2. Oke, jadi seperti ini. Ke variable view kita ubah nama, hasil dan metode. Langsung kita kembali ke data view, langsung ke analyze, dan langsung ke descriptive statistik. Yang hasilnya kita taruh dependent, yang model kita taruh factor list. Oke, kita continue. Oke, seperti tadi, setelah hasilnya muncul kita copy. Jadi hasilnya yang test of homogeneity of variance ya, kita copy, kita taruh di Word juga. Nah, kalian bisa lihat seek-nya 685 atau 0,85, jadi dia lebih besar daripada 0,05. Jadi ini artinya homogen. Kalau dia homogen berarti dia mempunyai varian yang sama dan juga pengetahuan yang sama, maka perlu diadakan sebuah penelitian. Nah, yang selanjutnya kita menuju ke soal yang ketiga, yaitu uji perbedaan. Seperti cara pertama tadi, kita langsung kopikan datanya ke SPSS, kita input datanya. Ini bukan di sebelahnya ya sebenarnya, langsung saja kita cut. Ini seperti yang homogen tadi, jadi dia ditaruh di bawahnya, bukan di sebelahnya. Oke, untuk variabel pertama kita langsung kasih nilai 1. Dan untuk yang nilai konvensionalnya ya kita copy dulu. Kita kasih angka 2 di sebelahnya.
Langsung kita ubah di variable view-nya, kita ubah. Oke, saya mau gunain keyboard, on screen keyboard karena keyboardnya lagi rusak. Kita kasih, gagal. Kita coba lagi, kita copy aja. Kita kasih nama hasil sama model. Nah, langsung desimalnya kita ubah jadi 0. Data view, kita klik analyze. Oke, kita klik analyze, compare min. Kemudian one way ANOVA. Kita hasilnya di dependent dan modelnya di faktor. Kita klik option. Kita klik descriptive. Kita klik yang 2K. Kita continue, kita klik yang option, kita klik descriptive sama homogeneity, lalu kita klik OK. Oke, yang selanjutnya sudah muncul ini tabel ANOVA-nya. Langsung saja kita copy. Bukan yang deskriptif ya, maksudnya. Yang deskriptif langsung saja kita copy di Word. Kita langsung kasih hasilnya. Jadi min authentic assessment-nya di sini ada 83,27, langsung kita tulis. Sedangkan yang mean konvensionalnya adalah 67,00. Langsung saja kita tulis. Oke, jadi ini dari hasil dari tabel ANOVA. Yang selanjutnya kita copy yang ANOVA-nya sendiri. Test of homogeneity of variance dulu. Nah, lalu langsung kita tulis hasilnya. Ini sig-nya ada 0,85. Nah, ini hasilnya dia sig-nya melebihi dari 0,05. Oke. Jadi kita copy lagi yang ANOVA-nya. Ini karena dia lebih besar maka H0-nya Oke, jadi ini asumsinya adalah sama ya, karena keduanya homogen. Untuk yang ANOVA-nya, ini hasilnya H0-nya ditolak dan ada perbedaan yang signifikan antara model penilaian dan hasil prestasi siswa. Karena nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,5, yakni signifikannya 0,00. Jadi dia lebih kecil daripada 0,05. Oke, dan ini hasilnya bahwa ada perbedaan antara metode penilaian dari keduanya. Oke, karena soal 1, 2, 3 atau ABCD sudah selesai, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke guys, jadi langsung saja di sini langsung ke soal yang kedua.
ada seorang mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh sosial media dengan prestasi belajar. Jadi di sini saya sudah merumuskan hipotesisnya. Soal yang A, hipotesis beserta pengujian kriterianya. Kemudian untuk soal yang B ada linearitas, kemudian ada multikolonialitas, homosedastisitas, dan satunya lagi. Oke, langsung saja kita ke SPSS, kita input datanya, kita paste. Yang pertama ini multikolonialitas dulu ya. Jadi untuk di variable view-nya kita ubah namanya. Jadi nama yang pertama ada sosmed, nilai, kemudian prestasi. Cara input datanya seperti tadi, seperti yang awal-awal. Kemudian desimalnya kita ubah seperti biasanya menjadi 0. Sudah, kita langsung ke data view. Kita klik analyze, regression, linear. Untuk yang prestasinya kita taruh di dependent. Dan untuk sosmed sama nilainya kita taruh di independent. Kemudian kita klik statistik, kita klik yang kolonialitas, kita klik continue, oke. Nah, jika sudah muncul datanya, kita bisa copy yang bagian convention. Nah, ini koefisien, yang bagian koefisien kita copy, kita paste di dokumen Word. Ini yang untuk multikolonialitas. Ini nilai VIV-nya ini ada 1,614. Nah, jadi di sini juga saya sudah merumuskan hasilnya. Jadi nilai VIV-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Karena dia 1,614 lebih kecil kan dari 10. Maka ini sesuai. Oke guys, langsung saja kita ke uji homoskedastisitas. Langsung kita input datanya di SPSS, kita masuk ke analyze, regression, linear, prestasi di dependent, sosmed nilai di independent. Kita masuk ke save, kita pilih under standardized di residu, kita oke. Untuk yang pertama, koefisien ini sudah muncul ya, residu pertama, kita buka transform. Di target variabelnya kita masukkan ABS residu. Di satunya lagi kita masukkan ABS res 1. Kemudian di type sama labelnya kita masukkan absolute residu. Kita tinggal copy saja, kemudian kita klik. Nah, kita continue. Kita oke. Nah, sudah muncul. Ini juga residu appraise-nya sudah muncul. Kemudian kita regression lagi linear. Yang dependentnya kita masukkan yang absolute. Kemudian yang satunya tetap. Nah, ini sudah muncul semua. Yang ANOVA-nya kita copy, kita pindah ke Word. Yang satunya lagi koefisien. Kita taruh di bawahnya lagi. Nah, yang nilai SIG-nya ini 76,2, yang F-nya itu 27,9. Oke, ini sudah ada hasilnya bahwa F ditemukan sebesar 279 dengan SIG 762. Oleh karena nilai SIG-nya lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan dengan demikian persyaratan analisis regresi terpenuhi. Nah, untuk yang hasil koefisiennya ini juga sudah dicantumkan.
langsung kita ke yang terakhir atau uji autokorelasi. Jangan lupa ini datanya sudah tetap yang seperti tadi ya. Tidak perlu diubah, langsung ke regresi, linear. Dan dependennya kita ubah lagi jadi prestasi. Kita klik statistik, kita klik Durbin, dan oke. Nah, yang model summary ini kita langsung copy di Word. Oke, yang Durbinnya ini 24 koma ya. Nah, ini udah ada hasilnya. Jadi kalau di antara 2 sampai 4, antara signifikan 5%, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, jadi nilai Durbin menunjukkan sebesar 24,04. Nah, jadi variabel sosial media, nilai, dan juga prestasi belajar itu memiliki ya persamaan. Oke guys, langsung saja kita ke yang soal yang C, yang selanjutnya. Ini saya sudah merumuskan hipotesisnya, jadi soal ini menggunakan regresi ya, untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara sosial media dengan prestasi belajar siswa. Langsung saja kita kopikan, kita input datanya ke SPSS. Oke, seperti ini. Di variable view kita ubah namanya. Jadi namanya ada sosmed, nilai, kemudian ada prestasi. Nah, desimalnya selanjutnya kita ubah jadi 0 semua. Langsung kita ke data view, kita klik analyze, kita klik regression, linear lagi. Kita masukkan prestasi ke dependent, kita masukkan sosmed dan juga nilainya ke independent. Statistik kita klik R-square sama deskriptif. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik plots. Yang dependennya ini kita masukkan ke Y, dan Z residunya kita masukkan ke X. Histogramnya kita klik, lalu kita klik OK. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, jika sudah ada hasilnya seperti ini, yang pertama kita copy adalah correlation-nya terlebih dahulu. Kita kopikan di Word. Nah, ini korelasinya, data korelasi. Jadi ada nilainya 6,616. Nah, ini hasilnya, kita langsung kasih hasilnya. Nah, (0,616) itu lebih besar dari 5. Jadi tidak ada hubungan antara sosial media dengan prestasi ya. Ini kalau hasil dari data korelasinya. Kemudian yang selanjutnya kita akan copy yang di bagian data model summary-nya. Oke, yang selanjutnya kita juga kopikan hasilnya. Kita kasih hasilnya di
model summary, di data model summary. Nah, ini ada nilai R-square-nya 0,796. Nah, jadi mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel independen adalah 79,6 dan 20,4%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, yang selanjutnya kita kopikan data ANOVA ke dalam Word juga, kita taruh di bawahnya, di bawah model summary-nya. Oke, kita kasih hasilnya. Kita juga copy koefisiennya dulu ya, ditaruh di bawah ANOVA juga. Nah, jadi ada 4 data yang mendukung. Oke, kita kasih hasil yang di ANOVA-nya. Jadi di sini ANOVA-nya sig-nya adalah 0,00. Jadi bisa dibilang nilai sig-nya 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dengan demikian H0-nya ditolak. Jadi nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Oke, yang selanjutnya di koefisien sudah ada hasilnya juga. Sudah didapat dari konstan B berjumlah 3,2029, kemudian ada sosmed, kemudian ada juga nilai. Oke guys, jadi sekian dari saya. Terima kasih.